Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahan kemarin guys, yang temuan hari kemarin. Yang luarnya ini gini hitam, dalamnya ternyata kristal, ya, tembus, pancawarna, oranye dia nyala banget guys. Nah ini saya agak gimana ya, penasaran aja jadinya kayak gimana ya. Ini maka dari itu nanti kita akan proses seperti apa jadinya. Menurut Anda ini gimana ya guys? Digosok cincin atau liontin menurut Anda? Karena biasanya kalau pancawarna itu lebih mewah ketika lebih lebar, biar warnanya kena semua ya. Cuman kalau akik terlalu lebar juga jarang, terlalu besar juga jarang. Biasanya pancawarna lebih cenderung ke flat. Apa liontin aja guys? Atau dia kan motifnya garis-garis ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar untuk notifikasi postingan terbaru dari Master Golden. Setiap pulang, ketika Anda selalu kangen kampung halaman dan babatuan, Anda tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya ya guys. Oke, dan jangan lupa madang. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan. Ini udah kering lagi. Ini kan seratnya garis-garis ya guys. Nah ini seratnya kan garis-garis. Apa ini dibikin pusar bumi aja ya? Cuman serat garis ini nggak tahu ini sampai setebal apa atau sampai kedalaman berapa, nggak tahu. Ini kita nemu udah pecah kayak gini loh guys. Nah ini jadi benar-benar pecahnya itu kalau nemu bulat kayak gini saya duga wulung, biasanya nggak bakal tak pecah biasanya. Tapi karena nemu udah pecah, ternyata dalamnya pancawarna kayak gini, gimana ya guys? Menurut Anda ini bikin pusar bumi atau coba seratnya malang-malang atau seratnya horizontal aja kayak gini? Oke, nanti kita pikirkan. Yang jelas jangan lupa Ramadhan semaput. Oke, kita ikuti terus konten kali ini ya. Seperti apa hasilnya saya juga penasaran. Ya, lanjut. Nah, ini lagi di angen-angen. Ini kira-kiranya. Nah ini yang masuk liontinnya apa cincinnya. Tapi biasanya kalau pancawarna tetap liontin guys. Oke, lanjut aja proses selanjutnya ya. Proses pemotongan itu kelihatan kristalnya keras banget ya, apinya sampai kayak api las. Nah itu buktinya bahwa batu itu padat dan kristal. Kristal yang kita maksud batunya tembus guys. Iya, oke lanjut. Nah ini setelah kita belah ternyata guys, yang bagian merah itu ada retakan. Nah itu ya, mau nggak mau bagian yang kuning ya kita cari amannya saja. Nah seperti ini kira-kira. Tetap pilihan jatuh ke liontin. Nah itu ada retakannya, kita ambil yang bagian kuning. Jadi kita tahu gitu ada retakannya, pakai pusar bumi ya guys, motifnya ya guys. Aduh, jangan dijadikan pusar bumi, tapi ya resiko kecil. Oke, pakai ini aja ya. Nah kayak Sulaiman, keren.
kita menggunakan seperti moles ya guys. Ini untuk menanggulangi yang lebar-lebar biar tangannya nggak kemeng. Ini proses ya setelah gerinda, anggap saja amplas kasarnya itu kan, biar tangannya itu nggak terlalu kemeng. Jadi dua tangan bergerak semua, tangan kiri bergerak, motorik lebih lincah. Ya oke, lanjut. Halo bro, prosesnya tadi Anda udah melihat sendiri ya. Nah ini hasil jadinya. Ternyata seratnya ini mirip serat sebuah Sulaiman ya, walaupun dalamnya warnanya polos kuning. Dan ini kita masukin ke dalam ring liontin, ternyata seratnya mirip serat Sulaiman. Nanti kita gosok dulu ke kain. Nah ini seratnya mirip serat Sulaiman ya. Nih ini anehnya kayak gitu guys, seratnya Sulaiman, batunya tembus, warnanya ini bisa berubah ya. Nah ini tak tunjukkan kenapa tadi dipilih yang warna kuning. Nah biarpun ini ada warna merahnya, tapi warna merah ini ternyata hanya tipis, itu terlihat dari masanya baliknya udah nggak ada ya. Kedua, ini tadi lupa ini kenapa, ini mungkin bisa jadi pusar bumi tapi nggak besar. Nah itu ya. Nah ini Sulaiman. Maka dari itu ini kenapa nggak dibuat, karena ada retaknya juga, karena ini gederan-gederan palu mungkin atau pecahan alam ya. Ini dapatnya udah pecah kayak gini, ini pecahan alam, ini ada retaknya sampai dalam. Dan ini kalau dibuat juga percuma, akan hilang juga. Nah oke, ini singkirkan dulu. Ini hasil jadinya. Ya. Kalau ini udah mulus ya, ini bukan retakan, ini tali air. Nah ini kadang-kadang yang jadi tapak jalak ya kayak gini. Wow, ngeri guys. Ini masuknya apa ya? Mungkin masuknya bingung ini. Ya seperti itulah bunyinya. Oke. Mantap jos ini. Ini ada sesuatu yang menarik. Bila mana apa bagaimana, saya bingung mau ngomong apa. Yang jelas ini mengkilat sekali nih. Ini terlihat dari lux atau pancaran seperti kaca. Ini karena yang terlihat agak kusem-kusem ini karena terkena sidik jari nih. Tak cap jari yang ngecap sidik jari. Nah ini ngecap sidik jari saya itu. Karena tangan saya juga berminyak atau agak ngembun. Ini batu ini, liontin ini saya berniat untuk membagikan kepada sahabat MG, terutama bagi yang pertama kali komen. Ya hujan-hujan sekali-kali sodako. Tapi hanya satu ya guys. Maka dari itu hanya untuk yang pertama komen di konten kali ini ya, karena saya juga nggak mencantumkan di depan tadi, nggak mencantumkan yang pertama komen dapat ini, dan yang pertama komen tapi nonton sampai terakhir, dia pasti akan tahu. Maka dari itu kalau yang pertama kali komen langsung WA saja ke nomor saya 085924008996. Ini tak kirim ya sebagai cindera mata liontin dari sebuah batu lugu loh, dimana proses penemuannya, proses gosoknya itu terdokumentasi. Maka dari itu ini golongan batu yang beruntung, karena dari proses penemuannya, penggosokannya, dan hasil jadinya itu ada track recordnya atau terdokumentasi ya. Ya beruntunglah yang komen pertama, dan saya berharap yang komen pertama juga nonton video sampai akhir. Karena ini rezeki Anda. Oke. Tapi kalau nggak ada respect, nggak ada respon sampai 1 kali 24 jam, saya kasihkan ke yang komen kedua. Ya karena mungkin Anda nggak nonton sampai terakhir, jadi nggak tahu ada hadiah atau rezeki, atau bahkan Anda nggak menghendaki. Jadi 1 kali 24 jam kalau nggak komen atau respect yang komen pertama, saya kasihkan ke yang komen kedua. Begitu juga kalau yang komen kedua nggak ada respect lagi, saya kasihkan ke yang komen ketiga. Jadi ya komen pertama sampai komen berapapun, kalau nggak ada yang lihat, itu masih jadi rezeki siapapun ya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk Anda yang komen bernomor berapapun. Ya kalau memang rezeki Anda pasti akan nempel di rezeki Anda atau akan dapat Anda. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semua proses telah Anda lihat. Semua proses itu selalu perjuangan.
karena setiap batu itu pasti selalu misteri. Jadi batu yang terlihat sangat bagus atau super itu belum tentu hasilnya juga super, karena ada saja momen-momen yang menggagalkan, bisa saja, atau memang ada saja yang bikin jackpot. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga sahabat MG di seluruh Nusantara dilimpahkan rezeki dan selalu keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, hujan guys, hujan ini. Hujan terus lanjut.